ilmu yang kita pelajari. Karena memang tujuan kita belajar, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita punya amal soleh, untuk kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang harus betul-betul ada pada diri kita. Beliau melanjutkan setelah mendatangkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa ma ajmala ma qalahu syair mubayyinan idhamil fitnati bil alimil ladzi la ya'mal bi ilmihi. Begitu indahnya apa yang dikatakan oleh syair yang menjelaskan tentang bahayanya fitnah orang alim yang tidak pernah mengamalkan ilmunya. Ini adalah merupakan fitnah terbesar. Makanya disebutkan hati-hati dengan dua fitnah, yaitu fitnatul alim, fitnahnya orang yang alim yang dia nggak mengamalkan ilmunya, sama fitnatul jahil yang dia beribadah dengan kejahilannya. Itu fitnatun likulli maftun. Fitnahnya orang-orang yang dia terkena fitnah. Fitnahnya orang-orang yang mereka terkena fitnah, yaitu fitnatul alim la ya'mal bi ilmihi. Yang kedua fitnatul jahil yang dia beribadah dengan kejahilannya. Ini bahaya fitnah ini. Makanya betapa banyak orang yang dia alim, pintar ngomong tapi nggak beramal. Jadi fitnah enggak? Itu pintar ngomong, itu pintar ceramah, itu fitnah bagi orang-orang yang terkena fitnah. Begitu pula fitnahnya jahil yang dia beribadah. Lihat, tapi dia ahlu ta'ah, dia ibadah, dia melakukan amalan kayak gini, amalan gini, padahal di atas kejahilan. Kata beliau fasadun kabirun, alimun mutahattikun, wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Kerusakan yang begitu besar, kata beliau, yaitu alimun mutahattikun, yaitu seorang alim yang dia enggak beramal dengan ilmunya. Wa akbaru minhu, dan yang lebih besar dari itu fitnahnya jahilun mutanassikun, seorang jahil yang dia mutanassik, dia melakukan sebuah ibadah. Ini fitnahnya besar, dua hal ini. Makanya beliau mengatakan huma fitnatun fil alamina azimatun. Keduanya fitnah di alam ini fitnahnya begitu besar. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang-orang yang yang dengan agamanya mereka berpegang teguh. Makanya ini fitnatun likulli maftun. Disebutkan fitnatun likulli maftunin. Fitnah bagi orang-orang yang terkena fitnah itu bahaya. Orang alim yang dia enggak beramal sama orang jahil yang dia beribadah dengan kejahilannya. Kemudian dikatakan qala Ibrahim ibni Adham rahimahullah taala, beliau mengatakan a'rabana fil qaul, ai attaqanal kalam wa aflahna fihi walahanna fil amal, ai wa ammal amal bima naquluhu wa nad'u ilaihi faqad taraknahu. Disebutkan oleh Ibrahim ibni Adham a'rabana fil qaul, yaitu kita itu mungkin di dalam perkataan kita. Seakan-akan kalau ngomong itu begitu luar biasa. Wah, ini retorika. Bahaya orang, ya kan? Apalagi sekarang ada pembelajaran namanya, Mas? Mas Jun? Bang Jun? Public speaking. Loh iya, betul. Wong ustadz aja banyak yang belajar public speaking. Saya tahu ustadz-ustadz yang belajar public speaking, itu saya tahu. Gitu. Dan itu belajarnya bukan satu sesi, dua sesi. Bersesi-sesi. Cuma hanya untuk belajar public speaking. Gitu loh. Bagaimana cara ngomongnya itu supaya enak didengar. Ya kan? Kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus audiens itu supaya ditarik perhatiannya. Itu ada pembelajarannya public speaking tersebut. Kemudian memilih kata-kata, itu public speaking. Gitu. Makanya disebutkan oleh Ibrahim ibni Adhan, a'rabana fil qaum, kita ini kalau untuk omongan mungkin. Gitu loh. Bagus omongannya gitu. Wa aflahna fihi, dan kita berhasil di dalam ngomong. Tapi walahanna fil amal. Tapi adapun amal kita taroknahu, kita tinggalkan. Justru malah kita lahan. Kita salah. Ini kebanyakan yang menjadi fitnah ini yang begitu luar biasa yang seperti ini. Dalam betapa banyak orang itu subhanallah. Antum kenapa kok hadir di kajian Ustadz Fulan? Wah, enak ceramah rek. Kan seperti itu. Coba kalau ada ustadz yang ceramahnya Allahu Akbar walillahil hamd, gitu kan?
Ceramahnya lurus, enggak teriak-teriak, enggak ini, datar, tapi semuanya ilmu. Subhanallah, sing teko 3 orang, 4 orang. Tapi punya public speaking yang ini dan sebagainya, subhanallah, pol, banyaknya kan seperti itu. Loh, sebenarnya kita duduk itu di majelis ilmu itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu atau untuk mendapatkan apa? Atau hanya untuk mendengarkan apa? Mendengarkan enaknya orang ngomong dan lain sebagainya. Nah, itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Coba kalau kita lihat, antum kalau bisa bahasa Arab, ana berharap antum bisa bahasa Arab. Dengerin kayak Syekh Albani ceramah. Coba antum dengerin kasetnya Syekh Albani gimana kalau ceramah. Antum dengerin Syekh bin Bas kalau ceramah. Pernah dengar? Hah? Lurus. Enggak ada teriak, enggak ada ini, enggak ada salah begini. Lurus. Beliau bacakan ayat, bacakan hadis, bacakan lurus, Bapak salah. Begitu pula Syekh Shalih Al-Utsaimin kalau ceramah seperti apa? Ya subhanallah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala kasih berkah di dalam apa? Di dalam ucapannya, dan Allah Subhanahu wa taala kasih berkah di dalam amalnya. Kemudian beliau mengatakan wa khudha badi'atan min bada'il Imam Ibnul Qayyim haitsu yaqul. Coba kita ambil keindahan di antara keindahan-keindahan yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mengatakan lil ilmi sittu maratib. Ilmu itu ada 6 tingkatan. Ini yang harus kita jalani. Apa kata beliau? Awwaluha husnus su'al. Yang pertama itu apa? Baiknya pertanyaan. Baiknya pertanyaan. Watsaniyatu husnul insat. Yang kedua itu baiknya diem. Kemudian husnul insat wal istima. Baiknya diem dan baiknya di dalam mendengar. Ini maratibul ilm. Tingkatan di dalam ilmu. Ilmu itu kan ada tangganya, Pak. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6. Kemudian yang ketiga, husnul faham, baiknya di dalam memahami. Kemudian yang keempat, al-hifdhu. Kemudian yang kelima, at-ta'limu. Kemudian yang keenam, samaratuhu, al-amalu bihi wa mura'atu hududihi. Ini tingkatan paling terakhir. Tingkatan ilmu itu yang pertama apa? Husnul su'al, baik dalam bertanya. Kemudian yang kedua, husnul insat wal istima. Ini kan menjelaskan adab. Orang itu kalau mau menuntut ilmu, adab tingkatan pertama, tingkatan kedua itu apa? Adab. Ya kan? Dalam bertanya ada adabnya. Di dalam majelis ilmu, insatnya, istimanya ada adabnya. Nah, itu kan memantaskan diri untuk dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu kita tingkatan 1, tingkatan 2 kita jalankan, baru apa? Husnul faham, dikasih pemahaman sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pantas untuk membawa ilmunya Allah, dikasih paham. Kemudian dia mengambil sebab apa? Al-hifdhu. Dia ngapal untuk membantu pemahamannya tadi. Gitu. Untuk membantu pemahaman tadi. Bukan berarti kalau sudah hafal, wah aku jadi seorang alim. Enggak. Ada tingkatannya lagi. Apa? At-ta'limu, ngajarkan ilmunya. Kemudian yang keenam tingkatannya, dan ini adalah merupakan buah dari ilmu tersebut, yaitu apa? Al-amal wa mura'atu hududihi, yaitu apa? Mengamalkan ilmu. Ini tingkatan paling tinggi. Tingkatan yang paling tinggi. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Ketika kita belajar menuntut ilmu sekarang, oh ternyata saya masih tingkatan apa? Tingkatan kelas 2 SD. Ya kan? Anggap Pak, tingkatan 6 marotib ini apa? SD, Pak. Ya kan? Kita ini gorong sampai kelas 6, saya kelas 1. Gitu. Kelas 1, kelas 2 kita ini. Sebagian kelas 1, sebagian kelas 2, ya kan? Ya kan seperti itu. Jadi kalau kelas 4, jangan sok-sokan sudah jadi kelas 6. Kadang orang itu subhanallah wis apa, wis paham, seakan-akan apa? Wis kelas 6. Gitu loh. Gorong, belum. Gitu. Kalau masih kelas 4 ya kelas 4 aja. Naik, harus banyak ujian dulu baru dia naik ke kelas 5. Nanti ujian banyak, nanti baru naik ke kelas 6. Seperti itulah. Maka ini yang dikatakan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Begitu pula Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala mengatakan apa? Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala mengatakan al-ilmu alladhi huwal ilmu al-muta'abbadu bihi syar'an a'nil ladzi madahallahu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ilmu yang dia ilmu itu tujuannya untuk diibadahi dengan ilmu itu Allah secara syar'i. Jadi tujuan ilmu itu, tujuannya untuk apa?
Tujuannya untuk kita beribadah dengan ilmu kepada Allah. Itu tujuan kita menuntut ilmu, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu. Ilmu yang seperti itu, kata beliau, itu yang dipuji sama Allah dan Rasulnya. Ahluhu alal itlaq, dan itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pembawa ilmu secara mutlak. Huwal ilmu al-ba'itsu alal amal, yaitu ilmu yang membawa seseorang itu untuk beramal. Alladzi la yukhalli sahibahu jariyan ma'a hawahu kaifa ma kana, yang tidak membiarkan pembawa ilmu itu apa? Berjalan bersama hawa nafsunya dimanapun dia berada. Ini ilmu yang dipuji sama Allah. Jadi pembawa ilmu yang dia apa? Yang dia berusaha untuk beramal, yang dia tidak membiarkan pemiliknya itu apa? Mengikuti hawa nafsunya. Bal huwal muqayyadu li sahibihi bumuqtadahu. Bahkan dia apa? Selalu muqayyad, terikat dengan apa? Dengan pembawa ilmu, dengan tuntutan-tuntutannya. Jadi ilmu itu banyak tuntutannya. Kita belajar sholat, tuntutannya apa? Praktekin sholat. Kita belajar tentang Allah, tuntutannya apa? Ya cinta sama Allah, ya takut sama Allah, tawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah. Itu tuntutan ilmu. Alhamilu lahu ala qawanini tau'an au karha. Begitu pula yang membawa ilmu itu, baginya itu apa? Baginya itu ada batasan-batasannya. Baik secara dia mau menjalankan batasan atau dia terpaksa untuk menjalankan batasan-batasan ilmu. Makanya kalau kita tahu ilmunya, khamr haram, kan ada batasannya. Fitnah wanita bahaya, ada batasannya. Orang kalau punya ilmu akan terjaga dari batasan-batasan tersebut. Sehingga apa? Dia berjalan, ada fitnah wanita, ya dia menghindar. Ada fitnah dunia, dia menghindar. Oh ini haram, dia menghindar. Itulah batasan-batasan yang ilmu tersebut akan apa? Membawa orang itu selamat dari terjatuh ke dalam yang namanya maksiat. Baik dia mau ataupun apa? Dipaksa sama ilmu tersebut. Dipaksa sama ilmu tersebut. Itulah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan ilmu yang nafi. Kemudian beliau mengatakan wa ma ajmala ma qalahu Muhammad ibni Ali al-Asbahani hatan alal amali bil ilmi. Begitu indahnya apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad ibni Ali al-Asbahani ketika beliau mengajak untuk mengamalkan ilmu. Kata beliau, i'mal bi ilmika taghannama ayyuhar rajulu. Amalkan dengan ilmumu, engkau akan mendapatkan ghanimah wahai laki-laki atau wahai seseorang. La yanfa'ul ilmu illam yahsunil amal. Tidak akan bermanfaat ilmu kalau amalannya enggak bagus. Mau ilmunya sak banyak-banyaknya tapi amalannya enggak bagus, apa yang terjadi? Ya ditinggalkan sama orang. Ya enggak? Meskipun dia gelari ustadz, mau dia gelarnya ustadz, mau dia gelarnya kiai, mau dia gelarnya ini dan itu dan lain sebagainya, tapi apa? Dia amalnya enggak baik. Suka nipu, ya kan? Suka melakukan yang maksiat atau suka yang ini dan sebagainya. Kira-kira ngikutin? Ya enggak diikutin. Ya kan? Makanya orang itu subhanallah. Kita lihat orang-orang yang kita lihat sekarang bagaimana dai-dai yang mereka ngomong di atas mimbar, tapi apa? Amalannya jelek, ngomongnya jorok-jorok di atas mimbar. Amalannya sama perempuannya kadang nari-nari dan lain sebagainya. Kita sebagai orang menganggap ilmunya bermanfaat, pasti kita apa? Gak ada gunanya, kan seperti itu. Mau dia pintar ceramah, mau dia apa dan lain sebagainya, maka kata beliau la yanfa'ul ilm illam yahsunil amal. Kalau amalannya gak baik, gak bermanfaat ilmunya. Wal ilmu zainun wa taqwallahi zinatuhu. Ilmu itu adalah merupakan sebuah perhiasan, keindahan, dan takwanya seseorang itu adalah merupakan apa? Perhiasannya. Gitu. Ilmu itu sudah perhiasan, tapi kalau seseorang itu ada takwa, tambah perhiasannya. Orang punya ilmu itu kan kelihatan indah. Ya apa enggak? Coba sekarang ada ustadz, Masya Allah. Kadang bapak-bapak saja pengen punya mantu ustadz. Ya kan? Kenapa? Dalam dirinya saja sudah ada perhiasan. Gitu. Apalagi kalau ditambah perhiasannya dengan perhiasan takwa. Wis ustadz, wis alul ilm gitu kan. Udah gitu apa? Masya Allah soleh. Gimana? Rebutan pak yang mau jadikan menantu pak. Gitu. Meskipun menantu punya istri, gak apa-apa anakku jadi istri kedua. Loh, itu saking luar biasanya itu. Kapan? Kalau seseorang itu punya ilmu dan punya ketakwaan. Gitu loh. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Pak. Kalau antum nggak punya duit gitu kan. Ada orang tua yang kaya, nggak apa-apa jadi istri yang kedua, sudah itu apa? Tak biayai pisan gitu kan. Wis gak usah nanggung biayai anakku, tak tanggung karo aku.
Kenapa? Wah, iki top iki wis soleh, berilmu, takwa. Makanya apa? Zina. Gitu. Makanya beliau mengatakan apa? Ilmu itu betul-betul perhiasan pada diri seseorang. Apalagi kalau ada takwanya. Kemudian beliau mengatakan wal muttaquna lahum fi ilmihim syughulun. Dan orang-orang yang bertakwa bagi mereka di dalam ilmu mereka itu apa? Sebuah kesibukan. Wa hujjatullahi yadal ilmi baligho. Dan itu adalah merupakan hujjahnya Allah kepada orang yang punya ilmu itu apa? Telah sampai. Lal makru yanfa'u fiha la walal hiyal. Tidak ada makar yang bermanfaat di dalamnya, juga tidak ada tipu daya yang ada di dalam orang yang berilmu. Ini keindahan orang-orang yang berilmu. Maka disebutkan naqala Ibnu Qayyim an Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala fi ta'rifil hikmah. Oleh karena itu Ibnu Qayyim ketika mengambil definisi hikmah dari Ibnu Qutaibah, beliau mengatakan apa? Annaha isabatul haqqi wal amalu bihi. Itu adalah namanya apa? Hikmah itu sesuai dengan kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Wahia al ilmun nafi' wal amalu soleh, yaitu ilmu nafi' dan amal wal amal soleh. Ini yang namanya hikmah itu ilmu nafi' dan apa? Amal soleh. Makanya Allah mengatakan apa? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu akan memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang dikasih hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Siapa orang yang dikasih hikmah itu? Orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, Pak. Orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini orang yang dia punya hikmah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita cukupkan sampai sini pertemuan kita. Semoga yang ini bermanfaat buat kita semua. Dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata